Aduh. Ya, baik. Kita mulai saja, Bu ya. Ya boleh, Pak Sena, Halo. Bu Tuti, langsung dimulai aja. Sambil menunggu Bapak Ibu yang lain ya. 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 Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tuti, Pak Raka, dan Pak Tato, Pak Sin, kemudian Bu Ratu, dan Pak Sandi yang sudah hadir di kegiatan perkuliahan kali ini. Ini kita terhitung berarti pertemuan kelima ya, Bapak Ibu. Mungkin di sini juga materi terakhir mungkin yang bisa kita sampaikan, karena mungkin nanti selanjutnya kami berharap sebagai tugas lebih tepatnya nanti para mahasiswa atau Bapak Ibu bisa mencoba mempraktekkan atau mempresentasikan sesuatu yang bisa menjadi acuan atau bisa menjadi sharing dari usaha-usaha Bapak Ibu. Sebagai tugas mungkin nanti secara detailnya akan kita jelaskan ya setelah paparan ini ya. Karena kan ada UTS atau UAS yang di perkuliahan kali ini ya. Ya. Jadi UAS atau UTS-nya mungkin berupa seperti presentasi, entah itu apa nanti yang dipresentasikan, apakah sebagai bentuk sharing dari usaha-usaha Bapak Ibu atau dari materi-materi yang sudah kita paparkan. Diharapkan nanti Bapak Ibu bisa mencoba mempraktekannya atau mempresentasikannya. Jadi sekali lagi ini materi terakhir atau sedikit materi yang sebagai penutup dari perkuliahan terkait record dan upload video ke YouTube. Mungkin ini nanti lebih tepatnya akan dipraktekkan ya langsung oleh Pak Raka. Jadi diharapkan nanti juga Bapak Ibu bisa mengikutinya. Namun sebelumnya sedikit ingin memaparkan PPT-nya terkait record dan upload video ke YouTube. Baik, kita mulai saja. Sudah tampil ya, Raka, untuk share-nya? Sudah, Pak Sena. Aman. Sudah ya, oke. Nah, baik Bapak Ibu. Di sini kami sedikit ingin menjelaskan terkait apa itu record dan terkait upload video ke YouTube. Nah, kemudian apa gunanya gitu ketika kita memerlukan record dan melakukannya upload ke video YouTube. Nah, jadi seperti yang pernah saya ceritakan juga mungkin di pertemuan sebelumnya, di mana pentingnya merekam ini kan sebagai dokumentasi ya Bapak Ibu, kan setiap kita kegiatan atau melakukan acara, khususnya seperti acara webinar ataupun diskusi meeting, itu kan diperlukan dokumentasi ya Bapak Ibu. Apalagi seringkali beberapa peserta mungkin yang berhalangan hadir atau yang tidak bisa hadir dalam kegiatan tersebut itu biasanya meminta hasil dari kegiatan tersebut, baik berupa rekaman atau mungkin berbentuk notulen ya, notulensi. Nah, kan bedanya kalau notulensi itu kan lebih kepada secara tertulis seperti itu ya Bapak Ibu, dan lebih singkat atau sudah berbentuk rangkuman atau kesimpulan gitu dari kegiatan atau pertemuan diskusi yang dilaksanakan, khususnya kita bahas kali ini itu terkait melalui daring. Nah, jadi mengapa direkam? Balik lagi sebagai dokumentasi kegiatan. Karena setiap kegiatan biasanya kita selalu diminta laporan juga. Nah, laporan ini biasanya ada terlampir suatu dokumentasi di mana sebagai bukti bahwa kegiatan tersebut sudah dilaksanakan atau sudah dijalankan oleh panitia maupun penyelenggara. Kemudian apa yang direkam? Nah, kalau misalnya melalui daring atau melalui online itu biasanya yang kita rekam yaitu screen desktop-nya, ataupun kalau melalui HP itu screen HP,
saat melakukan kegiatan. Ataupun yang kita rekam itu yaitu kalau misalnya kita menggunakan aplikasi internal, rekamnya itu bentuk benar-benar tampilan aplikasi yang kita gunakan, seperti contohnya Webex, Zoom, ataupun Google Meet ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya? Jadi caranya ada dua cara ya Bapak Ibu, yaitu internal record terintegrasi, kemudian yang kedua external record atau terpisah. Nah, balik lagi tadi saya katakan, yang dimaksud dari internal record ini yaitu kita menggunakan aplikasinya tersebut gitu. Misal kita menggunakan Webex. Nah, biasanya Webex ataupun Zoom ataupun Google Meet itu sudah menyediakan fitur untuk merekam. Kemudian itu cukup mudah ya Bapak Ibu juga sudah tahu, apalagi seperti Zoom itu juga mudah untuk merekamnya dengan ketik menu. Kalau apalagi dari HP ya Bapak Ibu itu sudah mudah sekali. Jadi kita klik menu, ataupun di sini mungkin tampilannya seperti more, ada more, nah di situ ada pilihan record, nah, itu cukup mudah. Jadi biasanya kalau internal ini sudah disediakan dari sananya gitu, jadi kita tidak perlu download lagi atau install lagi untuk melakukan record. Namun seringkali biasanya kalau dari aplikasinya tersebut itu cukup berat ya Bapak Ibu, sesuai pengalaman saya juga, ketika kita selesai melakukan acaranya, kemudian kita kan ada ditawarkan untuk mendownload hasil rekaman tersebut. Nah, itu biasanya cukup lama gitu dari hasil rekamannya ketika kita mendownload. Mungkin ada pengaruhnya juga antara perangkat ataupun jaringan yang kita gunakan. Namun untuk lebih mudahnya lagi itu biasanya kita menggunakan dari external record ya. Bapak Ibu nanti mungkin akan disebutkan apa saja kira-kira yang bisa digunakan menggunakan aplikasi di luar aplikasi telekonferensi tersebut atau Vicon Room yang kita gunakan. Nah ini, jadi fungsi dari merekam konten itu yaitu merekam aktivitas di tampilan laptop apabila kita menggunakan laptop ya Bapak Ibu. Kemudian sebagai alat dokumentasi. Nah ini beberapa jenis rekamannya ya Bapak Ibu. Jadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan, di mana internal record ini biasanya fitur rekaman yang berupa bawaan dari aplikasi Vicon tersebut. Jadi masing-masing aplikasi Vicon biasanya sudah menyediakan untuk fitur melakukan rekaman. Kemudian untuk external record, nah ini terdapat ada beberapa aplikasi rekam yang bisa kita mudah download. Kalau dari HP mungkin ada di Play Store ya Bapak Ibu, jadi cukup mudah untuk melakukan installnya. Nah ini kurang lebih ada Camtasia, Facetune, Discord Screen Capturing. Kemudian kalau di smartphone itu ada Super Screen dan Do Recorder. Ini kurang lebih beberapa jenis aplikasi yang bisa kita gunakan untuk melakukan rekaman. Barangkali nanti Bapak Ibu juga bisa sharing terkait aplikasi yang Bapak Ibu tahu di luar sini, terkait aplikasi rekam, khususnya mungkin biasanya digunakan lewat handphone ya Bapak Ibu, bisa lebih mudah. Gitu. Untuk beberapa dari laptop juga ada, barangkali nanti Bapak Ibu juga bisa sharing yang pernah menggunakan di luar yang saya sebutkan ini. Mungkin nanti akan dipraktekkan langsung lebih kepada fokus kita Facetune ya Bapak Ibu. Jadi nanti akan dipraktekkan oleh para Kak bagaimana cara mengakses aplikasi Facetune yang merupakan aplikasi rekam di luar aplikasi Vicon-nya. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini ya Bapak Ibu, kalau misalnya kita menggunakan record di dalam fitur Vicon-nya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah terbiasa, khususnya dalam Zoom, seperti yang kita gunakan saat ini. Nah, kita harus memilih setting, kemudian di sini juga ada menu recording. Kalau di HP juga itu biasanya di bagian ujung bawah kanan ya Bapak Ibu, ini ada pilihan more, bisa diklik. Nah, di more ini nanti akan tampil record. Kalau kita klik saja, maka langsung otomatis merekam kegiatan. Nah ini untuk mengakses di luar fitur atau di luar Vicon yang digunakan ya Bapak Ibu. Nanti akan dipraktikkan langsung oleh kakak biar lebih paham cara mengakses, yaitu kita fokuskan kepada Facetune. Nah kurang lebih seperti ini.
Mungkin nanti lebih jelasnya akan dipraktikkan langsung biar lebih mudah pahami. Nah, setelah itu nanti tampilannya kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Akan tampil notif itu menandakan bahwa ini sedang melakukan rekam. Nah, ini aplikasi perekam layar di handphone ya Bapak Ibu. Jadi bisa dicoba di searching di Play Store. Biasanya itu banyak pilihannya bergantung selera Bapak Ibu masing-masing yang mana yang sekiranya mudah untuk diakses. Kurang lebih ini contoh yang bisa digunakan merekam khususnya di handphone ya Bapak Ibu. Jadi cukup mudah yaitu dengan melalui Play Store. Mungkin kalau di iPhone berbeda lagi ya Bapak Ibu, mungkin di App Store bisa dicoba untuk mencari aplikasinya. Nah, kemudian selanjutnya ketika telah merekam itu biasanya kita melakukan upload ke YouTube. Mengapa kita upload ke YouTube ya Bapak Ibu? Karena biasanya pengalaman kami juga setelah melakukan kegiatan seperti webinar khususnya, itu rata-rata kan pelaksanaan kegiatan itu sekitar bisa 2 jam lebih ya Bapak Ibu. Paling minimal mungkin 2 jam kita mengadakan webinar. Nah, itu biasanya untuk peserta yang berhalangan hadir atau tidak bisa hadir, seringkali meminta rekamannya. Nah, cukup berat kita ketika mengirimkan rekaman ini kepada setiap peserta. Kadang sekalinya kita kirim video itu berat sekali Bapak Ibu, baik melalui WA atau mungkin melalui Telegram. Mungkin itu cukup berat filenya. Belum lagi biasanya peserta yang meminta tidak hanya 1-2 ya Bapak Ibu, jadi cukup banyak. Nah, itu membuat cukup beban sekali untuk khususnya para panitia ataupun penyelenggara, sehingga untuk menanggulangi permasalahan tersebut kita coba mengambil solusi yaitu upload ke YouTube. Dengan kita mengupload ke YouTube cukup mudah, jadi kita bisa share linknya saja sehingga para peserta bisa mengakses melalui link tersebut. Nah, ini suatu solusi di mana agar ketika peserta yang berhalangan hadir ingin menyaksikan kembali atau melihat kembali hasil kegiatan tersebut bisa melalui link YouTube tersebut. Nah, ini salah satu tujuan dari kita mengupload ke YouTube. Nah, mengapa YouTube? Tadi mungkin sekilas sudah saya jelaskan. Jadi YouTube ini bisa menjadi sumber informasi berbagai pihak, menjadi media promosi yang baik, kemudian sumber hiburan yang kaya akan kreativitas, kemudian menjadi sumber penghasilan dan berbagai kegiatan streaming. Seperti yang kita ketahui ya Bapak Ibu, di zaman sekarang memang YouTube ini bisa dikatakan sudah menjadi media saingan bagi televisi ya Bapak Ibu, karena sebagian besar orang lebih sering atau lebih tertarik untuk mengkonsumsi YouTube ketimbang televisi ya saat ini Bapak Ibu. Karena YouTube bisa kita saksikan berbagai jenis acara atau berbagai jenis konten, sehingga lebih menarik untuk kita saksikan gitu. Nah, kemudian tanpa terkecuali juga YouTube ini bisa menjadi sumber penghasilan ya Bapak Ibu. Banyak sekali YouTuber saat ini yang memanfaatkan YouTube sebagai penghasilannya mereka gitu. Jadi ini suatu kelebihan YouTube. Maka dari itu kita juga dituntut harus bisa memahami bagaimana cara upload ke YouTube di luar tadi tujuan yang saya katakan, salah satunya yaitu untuk sebagai dokumentasi ataupun ketika peserta yang berhalangan hadir ingin menyaksikan kembali kegiatan. Pasti Bapak Ibu juga di sini sudah terbiasa ya Bapak Ibu mengupload YouTube. Barangkali nanti juga bisa saling sharing apa kendalanya ketika kita memanfaatkan YouTube ataupun kelebihan yang Bapak Ibu rasakan dalam mengakses YouTube. Nah, kurang lebih seperti ini caranya ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu. Jadi nanti juga kita klik pilihannya ini di atas di kanan ya Bapak Ibu. Kemudian nanti setelah itu
bisa klik upload video. Di sini kita langsung bisa mengupload video yang akan kita upload ataupun rekaman dari hasil kegiatan yang kita laksanakan dan tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, mungkin nanti juga akan dipraktekkan langsung ya Bapak Ibu. Diharapkan juga Bapak Ibu bisa mengikutinya. Mungkin itu beberapa dari manfaat ataupun tujuan dari kita melakukan record ataupun upload ke YouTube ketika kita telah melaksanakan kegiatan melalui webinar ya Bapak Ibu khususnya. Apalagi saat ini memang betul kita sering sekali melakukan kegiatan secara daring, jadi itu sangat diperlukan sekali. Contoh saat ini juga kita melakukannya melalui daring, sehingga ini perlu di-record sebagai dokumentasi dari kegiatan ini. Mungkin itu sedikit yang bisa saya paparkan. Mungkin selanjutnya langsung saja kita coba praktek. Namun sebelum praktek, barangkali ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu oleh Bapak Ibu ataupun masukan. Apa saja yang bisa kita tampilkan atau praktekkan untuk hari ini khususnya terkait record dan upload ke YouTube. Baik, selanjutnya mungkin kalau misalnya tidak ada yang diskusikan dan ditanyakan, saya serahkan kepada para apakah sudah siap? Ya, terima kasih Pak Sena atas paparan presentasinya atau paparan materinya. Tadi sedikit mengingatkan bahwa record dan upload video ke YouTube di era saat ini memang sangat penting sekali ya gitu. Apalagi sekarang semua webinar, diskusi dan lain-lain mengingat keadaan yang masih seperti ini mengharuskan kita harus secara daring gitu, dan record ini sangat penting ya, dan sangat penting dan juga berkaitan dengan tugas host yang sudah dijelaskan oleh Pak Sena di minggu lalu. Jadi tugas host kan salah satunya adalah mengontrol room ya, mengontrol ruang dan juga menyiapkan perangkat atau menyiapkan menyiapkan record gitu untuk sebagai dokumentasi pertama, yang kedua juga bagi para peserta yang tidak bisa hadir mengikuti kegiatan webinar dan atau kegiatan perkuliahan itu bisa mengulangi atau bisa menyimak kembali gitu. Dan memang tadi sebagaimana dijelaskan oleh Pak Sena, jenis rekamannya tadi kan bisa menggunakan aplikasi meetingnya sendiri maupun aplikasi bawaan gitu atau aplikasi yang ada di luar gitu. Nah, yang akrab di kita, saya di sini sama Pak Tato juga Pak Sena biasa sering menggunakan Facetune. Nah, Facetune itu sendiri biasanya itu sebagai jaga-jaga, karena ketika saya menjadi host biasanya gitu dalam suatu webinar itu kadang selalu ada aja gitu, selalu ada aja yang nggak direkam lah, atau misalkan yang Zoom-nya error lah. Pernah beberapa kali kita merasakan di mana ketika record Zoom, ternyata record Zoom-nya tuh nggak bisa dibuka setelahnya. Gitu. Dan memang sangat disarankan Bapak Ibu semua untuk kegiatan Bapak dan Ibu nanti ketika melakukan webinar, misalkan sebagai host tugasnya, atau misalkan nanti ada tugas agar tidak mengulang gitu, agar tidak mengulang kegiatan webinarnya itu sendiri atau praktik itu sendiri, maka disarankan kita menggunakan dua aplikasi perekaman gitu, satu dari Zoom Meeting-nya, satu lagi dari aplikasi yang lain seperti Facetune. Lalu juga sebelum kita praktik, biasanya kalau kami itu tidak pernah menggunakan rekaman dari HP, karena ketika rekaman dari HP kita pernah coba praktik, kita coba ulik, suaranya itu nggak keluar gitu. Jadi hanya rekamannya aja. Dan ya memang jadi sangat disarankan gitu, saya rasa lebih enak menggunakan laptop atau PC sebagai salah satu untuk merekam kegiatan perkuliahan atau kegiatan webinar gitu. Mungkin kita akan praktik ya. Ini sebagai salah satu contoh aja Bapak Ibu, ini rekaman setiap kegiatan perkuliahan ini kita rekam, yang mana direkam itu ada dua opsi biasanya, masuk ke cloud, Zoom, atau masuk ke desktop. Nah, saya rasa atau saya sarankan apabila room-nya bukan punya kita, ini kan room-nya punya CMU ICC ya gitu, yang dikelola oleh Pak Gatot. Saya dan Pak Sena tidak memiliki akses, dan Pak Tato juga tidak memiliki akses untuk mengakses akun Zoom-nya tersebut gitu. Nah, jadi disarankan apabila kita sebagai host tidak punya akses ke Zoom-nya atau akun Zoom-nya, nah sarankan kita record menggunakan desktop gitu.
terkecuali Bapak dan Ibu punya akun Zoom atau megang akun Zoom-nya itu sendiri, mau di-save di cloud juga boleh. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal di setting Zoom-nya itu ada recording, nanti tinggal di-download aja hasil rekaman pertemuan atau kegiatan yang sudah dilakukan. Jadi, namun agar lebih praktis, apalagi kita berperan sebagai host yang nantinya akan mengupload video perekaman tersebut ke YouTube, sebaiknya disimpan di komputer, gitu, jangan di cloud. Gitu. Jadi nanti ada option ketika recording, nah pilihnya yang desktop. Gitu. Nah, mohon izin saya share screen, kita akan praktik contoh dari aplikasi Facetune ya tadi. Karena mudah aplikasi Facetune itu. Tadi Pak Sena, kalau Bapak dan Ibu semua mau download aplikasi Facetune, tadi di PowerPoint sudah saya lampirkan link Facetune yang bisa di-download sebagai salah satu contoh aja, atau salah satu alternatif gitu, sebagaimana yang telah tadi saya jelaskan di awal. Baik, saya coba share screen di sini. Nah, ini Facetune ya. Nah, ini Facetune. Facetune di sini prinsipnya gampang sih. Tinggal di-download aja dan lain-lain sebagainya, diinstal di laptop atau PC Bapak dan Ibu semua, nanti tinggal bentuknya seperti ini gitu, Facetune. Nah, sebenarnya pada prinsipnya di sini kan tadi sebagaimana dijelaskan di awal itu ada pengaturannya mengenai video dan lain-lain sebagainya. Bisa diedit lah frame rate-nya berapa dan lain-lain. Namun biasanya saya itu karena Facetune itu hanya sebagai alternatif gitu ya, alternatif untuk penggunaan dari si rekamannya itu sendiri gitu, agar ada cadangannya gitu. Kalau yang tadi yang Zoom meeting atau Zoom recordingnya bermasalah gitu, nah baru pakai Facetune. Nah, kalau mau memulai rekaman menggunakan Facetune ini, tinggal diklik aja yang ini, Bapak Ibu semua di sini. Nah, di sini nanti akan muncul menunya, gitu. Akan muncul menunya. Nah, yang paling terpenting itu di sini, kalau saya sih biasa memilih full screen without taskbar. Ini bisa, kalau yang lain-lain itu bisa diatur gitu, harus diatur mana aja yang mau direkam bagiannya dan lain-lain. Kalau saya sih karena saya nggak mau ribet gitu ya, jadi udah aja full screen without taskbar. Jadi nggak ada taskbar di bawah ini gitu. Kalau memilih full screen berarti semuanya utuh gitu. Dan yang paling terpenting itu adalah record audionya. Nah, di sini ada 3 opsi. Ada mikrofon, speaker, sama mikrofon plus speaker. Kalau kita tugasnya sebagai host aja, saya sih biasanya pakai speaker. Karena kadang kalau di Zoom, nah ini salah satu keuntungannya juga ya, kalau Zoom recording, itu kalau ada suara dari luar, gitu, selama kita nge-mute si mic-nya, itu nggak akan bocor, gitu. Nah, kalau di Facetune, kita nge-mute nih, nge-mute si Zoom recording-nya itu, gitu. Kita nggak berbicara, gitu. Ada narasumber yang berbicara. Ini saya misalkan kasih opsi mikrofon plus speaker. Nah, walaupun kita mute, suara di luar kita itu, kayak misalkan saya sama Pak Sena lagi satu ruangan, dan kebetulan saya ngobrol, nah suara kita lagi ngobrol itu kerekam gitu di Facetune itu sendiri gitu. Maka saya, kalau peran kita hanya sebagai host aja gitu, kita nggak perlu banyak bicara dan lain-lain, menurut saya speaker aja cukup gitu, speaker atau what you hear. Jadi yang direkam itu adalah dari suara si yang lain gitu, dari narasumber, misalkan dari peserta, itu suara kita nggak akan kerekam gitu, karena kita hanya merekam dari speaker aja. Nah, saya pernah melakukan satu kesalahan waktu awal-awal menggunakan Facetune. Ketika merekam satu kegiatan, saya malah rekamnya menggunakan mikrofon. Jadi yang keluar itu suara saya aja. Saya lagi ngobrol, misalkan saya lagi ngetik dan lain-lain gitu. Nah, itu suara mikrofon yang keluar. Sedangkan suara dari si narasumber dan juga para pesertanya itu nggak keluar sama sekali. Nah, ini yang perlu diperhatikan kalau menggunakan Facetune. Ini yang sangat perlu diperhatikan gitu. Ini yang paling terpenting sih menurut saya, karena kalau record screen dan lain-lain, saya rasa memilih full screen without taskbar aja udah cukup gitu, nggak perlu diedit-edit yang lain. Jadi memang hal ini yang sangat penting gitu untuk diperhatikan. Gitu. Kalau mikrofon plus speaker ya kita merekam suara kita sebagai host misalkan, atau sebagai narasumber juga, dan kita juga bisa merekam aktivitas atau suara atau pembicara gitu ya dari narasumber-narasumber, presentasi dari narasumber-narasumber untuk berpresentasi dalam suatu kegiatan tersebut gitu. Jadi memang kalau menurut saya, kalau kita sebagai
host juga dan berbicara juga, ya pilihnya mikrofon plus speaker. Tapi kalau hanya kita mengontrol room aja gitu ya, kita sebagai host, speaker aja cukup gitu. Ya memang kekurangan dari Facetune itu ya seperti itu. Kalau kita nge-mute Zoom recordingnya, kita nge-mute Zoom meetingnya, dengan harapan kita ngobrol dan kita melakukan aktivitas yang lain itu nggak keluar suaranya, ternyata setelah di Facetune itu tetap keluar suaranya gitu. Sedangkan kalau di Zoom recording atau Webex recording dan yang lain-lain itu biasanya itu suaranya tuh bersih gitu. Memang itu keuntungan, salah satu keuntungannya ya menggunakan Zoom meeting atau Zoom recording gitu atau Webex recording itu, karena suaranya tuh bersih, jernih gitu, nggak terganggu. Kalau kita mute ya nggak keluar gitu suara yang kita yang lagi ngobrol dan lain-lain gitu. Itu salah satu keuntungannya. Mungkin Bapak dan Ibu semua apabila tertarik gitu untuk menggunakan Facetune, nanti mungkin Pak Sena atau nanti saya share di kolom chat ya link downloadnya, karena di situ juga ada Bytes Code dan aplikasi-aplikasi yang lain di Google Drive-nya. Tapi saya sudah coba aplikasi-aplikasi yang lain dan saya rasa Facetune ini yang paling mudah gitu pengaplikasiannya. Nah, kita lanjut. Kalau memang kita memang mau merekam yang mikrofon ya, mikrofon plus speaker misalnya. Kita klik record di sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kalau memang sudah dirasa sudah oke dan lain-lain, kita start. Nah, ketika sudah ada tanda kuning ini artinya aktivitas perekaman itu sudah dimulai. Gitu. Dan di sini juga ada sebelah waktu ya. Ini menunjukkan indikator ukuran dari videonya sendiri. Nah, ukuran videonya tersebut mengikuti durasi dari perekaman tersebut. Nah, biasanya memang kalau di Facetune filenya itu lebih besar, pengalaman saya itu lebih besar dibandingkan kita kalau ngerekam di Zoom meeting atau Webex meeting. Gitu. Kalau Zoom meeting, nah salah satu keuntungannya lagi kalau Zoom meeting ini kita bisa atau kita biasanya gitu kalau keluar gitu ya atau mau sambil meeting sambil ngakses aplikasi yang lain gitu sambil buka Google dan lain-lain itu nggak mempengaruhi kualitas rekamannya. Jadi yang direkam ya tetap si room-nya itu sendiri gitu. Tetap room-nya itu sendiri. Sedangkan kalau kita pakai Facetune gitu media perekamannya, kekurangannya itu adalah kalau misalkan kita keluar nih dari aplikasi Zoom, kita masih tetap meeting, tapi kita coba akses aplikasi yang lain, seperti Google Chrome, misalkan Word, Office, dan lain-lain, yang kerekam ya malah aktivitas yang sedang kita lakukan gitu. Jadi memang kalau memang menggunakan aplikasi Facetune, ya kita harus standby gitu, standby di Zoom, nggak bisa melakukan aktivitas lain gitu. Jadi memang agak kurang efektif sebenarnya, tapi aplikasi Facetune ini kita pergunakan hanya sebagai cadangan saja gitu untuk membackup Zoom recording gitu. Sebenarnya penting nggak penting ya sebenarnya gitu. Cuman memang kadang kala ada saat di mana aplikasi Zoom meeting atau aplikasi Webex meeting gitu bermasalah gitu ketika di-download oleh kita gitu. Dan salah satunya gitu, apalagi kadang ada beberapa peserta gitu ya yang saya beberapa kali dikejar-kejar gitu, rekamannya mana Pak, hasil yang tadi saya nggak bisa hadir dan lain-lain. Karena Zoom meeting itu kan harus nge-convert lama gitu ketika dijadikan si suatu filenya itu. Nah, sedangkan kalau Facetune ini memang sangat cepat gitu keuntungannya. Nah, kalau memang sudah oke, ini rekamannya sudah beres, kita tinggal stop aja di sini. Nah, ini bisa kalau resum itu berarti dilanjut ya videonya gitu. Tadi dijeda dulu sebenarnya ini, di stop dulu. Kalau ternyata mau dilanjut lagi, tinggal klik resum aja. Kalau dirasa sudah cukup ya di save, dan di share itu ya kalau videonya nggak jadi gitu, nggak bagus. Nah, kita coba save ya, dan kita lihat hasil videonya sama-sama. Kasih file di sini, save. Nah, ketika sudah di-save, itu langsung muncul nanti videonya. Bapak Ibu bisa lihat ya di sini. Ya,
kurang lebih seperti itu hasil videonya gitu, Bapak Ibu. Memang lumayan cukup jernih ya hasil videonya, apa namanya, dari suara, dari gambar gitu. Cuman memang kalau saya pribadi memang lebih suka menggunakan aplikasi perekaman dari Zoom Meeting-nya itu sendiri, atau dari Webex Meeting, atau dari Google Meet gitu. Karena dirasa lebih bagus aja gitu, lebih bagus, lebih jernih suaranya gitu. Nah, sama yang tadi saya bilang gitu, memang kalau Zoom Meeting atau Webex Meeting itu apa yang kita rekam gitu dari luar itu ya nggak keluar gitu, walaupun kita mute seperti itu. Jadi cukup mudah ya Bapak Ibu. Mungkin kalau misalkan Bapak dan Ibu tertarik nanti untuk menggunakan Facetune gitu, atau mengulik lebih jauh mengenai Facetune, nanti kita akan share link downloadnya, dan Bapak Ibu bisa mempelajari Facetune tersebut. Selain aplikasi Zoom Meeting, Bapak Ibu pasti di sini sudah paham ya mengenai Zoom Meeting atau aplikasi perekaman dari meeting itu sendiri. Nanti akan coba saya share. Oh, udah di-share ya Pak Sena, terima kasih Pak Sena. Di situ ada link aplikasi perekam layar, jadi nanti Bapak Ibu bisa download Facetune di link tersebut. Nah, biasanya setelah menggunakan atau setelah merekam, itu kita biasanya langsung ke YouTube ya, biasanya ke YouTube untuk melakukan perekaman atau mengupload hasil rekaman yang telah tadi kita lakukan. Nah, caranya cukup mudah, tadi sebagaimana yang dipaparkan teori oleh Pak Sena. Kita contoh ya di sini, kita klik YouTube. Namun memang kalau upload ke YouTube itu cukup mudah ya. Namun memang kita perlu atau kita harus punya akses internet yang cepat gitu. Pengalaman saya pernah ngerekam suatu meetingnya hampir 2 jam lebih, dan ketika di-download ke YouTube atau di-upload ke YouTube itu memakan waktu hampir 2-3 jam gitu, belum beres-beres gitu. Jadi memang koneksi internet di rumah saya waktu itu sedang nggak bagus gitu. Tapi ketika sedang bagus, kurang dari setengah jam pun bisa langsung kirim gitu. Jadi memang untuk upload atau untuk record dan upload ke YouTube ini memang dibutuhkan akses internet juga gitu yang cepat gitu, agar pekerjaan juga berasa lebih mudah. Jadi kita sign in dulu di sini. Nah, kalau memang sudah sign in, Bapak Ibu, kita tinggal klik yang ini, buat. Nah, di sini ada upload video dan live streaming. Nah, sebenarnya tadi live streaming itu bisa juga ya dikonekin ke dikonekin dari aplikasi Zoom Meeting gitu, bisa dikonekin ke YouTube. Waktu pembukaan kampus Merdeka UAI juga ya, saya masih ingat di pertengahan bulan yang lalu, itu kan Zoom Meeting juga dikoneksikan ke YouTube. Salah satunya adalah karena biasa Zoom kan terbatas ya, ada yang Zoom yang cuma 500 orang, ada yang sampai 1000. Nah, salah satu cara mengakali itu adalah di live stream ke YouTube gitu. Kita coba ya, di sini kita upload video di sini Bapak Ibu. Step by step-nya cukup mudah. Kita tinggal pilih file di sini. Misalkan saya mau upload file yang tadi ya. Nah, ini upload file yang tadi sebagai salah satu contoh. Judul videonya kita isi adalah praktik record YouTube. Di deskripsinya, Bapak dan Ibu nanti ketika mengupload suatu file video ke YouTube, itu bisa menceritakan secara singkat mengenai video ini intinya berbicara mengenai apa sih gitu. Deskripsinya jadi yang harus senada gitu dengan apa yang ada di video itu sendiri. Nah, deskripsinya kita singkat aja di sini ya. Nah, kita harus memilih di sini, bisa ditambahin ke playlist juga, dan bisa ditambahin thumbnail ya. Bapak dan Ibu pasti sering melihat YouTube ya, saya yakin. Jadi thumbnail ini kan biasanya untuk menarik para penonton ya, calon penonton gitu untuk melihat video kita gitu. Jadi memang upload thumbnail ini sangat penting untuk
menggait penonton untuk melihat video kita. Nah, upload thumbnail di sini kan bisa ngelihat ya, bisa apa namanya, bisa memilih dari desktop kita gitu. Nah, misalnya saya coba gambar ini ya, YouTube. Nah, playlistnya di sini bisa ditambahkan. Nah, bisa buat playlist sendiri atau yang nggak usah dibuat playlist gitu. Namun kalau videonya sudah banyak sih saya mengharuskan atau saya mewajibkan, bukan mewajibkan ya, maksudnya saya menyarankan untuk membuat playlist agar yang menonton dan mengakses video dari akun kita itu bisa memilih gitu, bisa lebih cepat memilih mana sih video yang akan kita tonton gitu. Nah, apakah video ini dibuat untuk anak-anak atau tidak? Kalau dibuat untuk anak-anak, ya klik-klik ya. Kalau tidak, ya tidak. Gitu. Ada juga pembatasan usia. Ini juga penting ya, pembatasan usia, agar anak-anak di bawah umur itu tidak mengakses tontonan YouTube yang tidak sesuai dengan umurnya. Gitu. Namun biasanya kekurangannya kalau videonya buat anak-anak itu nggak bisa diminimize gitu. Jadi kalau yang buat anak-anak itu nggak bisa diminimize, nggak bisa kita sambil lihat-lihat YouTube yang lain gitu, kalau bosan kan ya gitu. Jadi memang kalau memang video tersebut tidak dibuat untuk anak-anak, ya pilih tidak. Di sini kita mungkin pilih ya. Klik berikutnya untuk mengupload. Nah, di sini kalau memang untuk publik ya gitu, apalagi informasinya penting gitu, nah, kita klik publik di sini. Bisa juga dijadwalkan Bapak dan Ibu mau apa namanya, mau ngupload videonya itu untuk hari apa dan jam berapa gitu. Jadi biasanya kan kalau youtuber itu ya yang baru, kalau memang sudah banyak subscribernya gitu, mereka kan memang buat penasaran si penontonnya gitu, ya mereka menjadwalkan upload videonya gitu, agar mereka itu bisa menunggu si penonton-penonton atau subscribernya. Tapi sih biasanya kalau saya karena nggak pernah dijadwalkan ya langsung aja gitu. Nah, kalau mau dijadwalkan juga bisa, misalnya kita jadwalkan pukul 8 lebih pukul 9 ya. 5 menit lagi pukul 9, 18 Agustus. Bisa dijadikan primer juga. Kita jadwalkan saja di sini. Nah, ini salah satu contoh video yang diupload ke YouTube. Ini karena durasinya singkat, jadi cepat ya gitu. Nah, ini juga ada salah satu contoh yang ini rekaman hari Senin lusa yang lalu. Ini juga sudah diupload ya gitu. Sama Pak Tato juga di sini yang upload. Ini kalau yang ini itu nggak dijadwalin ya gitu. Jadi langsung diupload aja dengan mudah, dan ketika di share linknya itu bisa langsung dilihat gitu oleh calon penonton. Nah, kalau yang ini saya coba bagikan ya di kolom chat. Mas Sena atau Pak Tato, apakah sudah bisa diakses belum linknya? Bentar, kita coba. Nah, kalau di saya di sini karena dijadwalkan, ini sifatnya masih pribadi ya. Karena nanti dibuka ke publiknya itu jam 9 Masih pagi. pribadi, Dan Pak sekarang Kakak. masih jam 9. Belum bisa diakses. Masih ya? Ya. Ya. Ya, jadi nanti karena masih tertutup ya gitu, masih dijadwalkan dari jam 9 kan. Jadi masih tertutup gitu. Nah, kita coba kalau misalkan yang video yang lain ya. Video yang lain kita coba langsung aja gitu, nggak perlu dijadwalkan. Sebagai salah satu contoh. Videonya ini ada salah satu contoh video nih, saya ambil asal aja ya. Sebagai salah satu contoh. Karena saya lupa judul dan topiknya mengenai apa, jadi kita coba asal aja. Ini untuk membuktikan aja kalau yang langsung gitu.
Ini juga durasinya lumayan. Nah, ini kita lihat langsung aja ya. Terus nggak ada pembatasan usia juga. Langsung klik berikutnya. Langsung berikutnya. Langsung berikutnya. Nah, di sini kita langsung klik untuk publik. Langsung. Nah, biasanya ini durasinya agak panjang nih. Makanya uploadnya agak lumayan lama juga di sini. Tadi kan durasinya hanya 2 menit ya. Jadi verifikasi upload video, upload file ke YouTube-nya itu juga cepat gitu. Nah, kalau yang ini durasinya karena durasinya lama, jadi dan juga koneksi internet di rumah saya juga sedang agak lambat gitu. Jadi uploadnya itu agak lumayan memakan waktu gitu. Jadi ini sebagai salah satu contoh Bapak dan Ibu sekalian, kita merecord dan mengupload hasil kegiatan daring kita gitu, bisa webinar, bisa perkuliahan, bisa juga FGD ya, forum group discussion dan yang lain-lain ke YouTube gitu. Biasanya juga ketika record itu beberapa kalau misalkan biar nggak kecampur ya gitu dengan akun pribadi, itu biasanya kita bisa share di Google Drive ya Pak Tato dan Pak Sena. Namun Google Drive juga ada batasan karena filenya juga yang diminta memang ada batasan gitu filenya. Kalau yang filenya terlampau besar itu biasanya nggak bisa gitu dimasukin ke Google Drive, apalagi mengingat durasinya yang panjang banget sampai 1 jam sampai 2 jam, itu kan sangat mengganggu atau sangat nggak efektif gitu kalau ditaruh di Google Drive. Nah, jadi salah satu opsinya agar mereka bisa melihat atau bisa menonton rekaman yang mereka tidak bisa hadiri atau kegiatan yang tidak bisa mereka hadiri, jadi salah satu kuncinya ya di-upload ke YouTube gitu. Bahkan sebenarnya video-video di YouTube juga sebenarnya bisa di-download ya gitu. Bisa ditonton secara offline juga. Kalau di-download itu biasanya ilegal sih, biasanya pakai perantara yang lain gitu. Pakai perantara website yang lain. Nah, kalau secara offline itu bisa, kalau tidak salah itu bisa di-download secara offline. Jadi Bapak dan Ibu semua bisa menonton video rekaman hasil kegiatan itu tanpa menggunakan kuota gitu. Ini karena sebagai salah satu contoh ya. Kok Pak Sena kalau yang tadi udah bisa dilihat belum? Benar, dicoba dulu. Karena sudah jam 9. Nah, udah bisa Pak Sena. Ya. Apakah sudah bisa? Di saya udah bisa nih. Nah, ini tadi file video yang sudah kita... Udah bisa ya, Pak Sena ya? Udah. Ya, jadi sebentar. Tampil. Nah, ini sebagai salah satu file yang sudah di-upload ya, itu di YouTube tadi, yang tadi kita jadwalkan jam 9. Biasanya kalau dijadwalkan itu videonya pasti masih bersifat pribadi, jadi belum bisa diakses oleh publik gitu, belum bisa ditonton oleh publik. Nah, sekarang karena sudah jam 9, gitu, udah jam 9, jadi semua orang yang punya link ini sudah bisa mengakses video yang sudah saya upload. Gitu. Sementara yang ini masih lama ya. Nah, ini sebenarnya sudah mengupload itu masih ada proses lagi kalau tidak salah. Nah, ada proses lagi kan, belum dari SD ke HD itu ada beberapa video ya yang minta atau di-upgrade gitu ke HD. Jadi memang memakan waktu yang lumayan cukup lama gitu, cukup panjang kalau filenya besar gitu. Apalagi Facetune ya, Facetune itu tadi yang sudah saya katakan di awal bahwa mereka itu ukuran filenya itu besar gitu, sangat besar bahkan dibandingkan dengan Zoom recording itu sendiri atau Webex recording itu sendiri. Jadi memang akan memakan lumayan waktu kalau kita merekam dari Facetune, dikirimkan langsung atau di-upload ke YouTube. Gitu. Jadi memang kembali lagi di awal, atau kembali lagi saya jelaskan bahwa Facetune itu biasanya sebagai aplikasi gitu, aplikasi perekaman cadangan di samping Zoom recording itu sendiri gitu. Jadi ketika si Zoom recordingnya amit-amitnya ada bermasalah, ya ada Facetune ini gitu untuk menggantikan.
Karena kadang ya responden gitu ya, responden yang saya temui itu biasanya kebanyakan anak-anak sekolah gitu yang tertarik dengan program yang ditawarkan oleh Bapak Gatot gitu. Kadang suka nggak sabar gitu, pengen cepet-cepet dilihat, pengen cepet-cepet direview gitu sih hasil rekamannya, sedangkan dia nggak bisa hadir pada hari itu. Gitu. Jadi memang karena kita harus efektif, harus efisien juga gitu secara waktu, makanya kita bikin dua gitu. Nah kalau misalkan yang satu bermasalah ya kita upload yang lain gitu. Karena kalau pakai Facetune saya jarang sih gitu bermasalah gitu, jarang banget gitu bermasalah dalam perekamannya itu sendiri. Gitu. Ya cukup mudah Bapak dan Ibu semua. Saya kira pertemuan hari ini pasti Bapak dan Ibu semua bisa mengikuti dengan baik dan mungkin juga bisa mempraktikannya dengan baik gitu. Karena nanti juga akan ada beberapa tugas gitu bagi Bapak dan Ibu semua untuk melakukan praktik atas apa materi-materi apa saja yang sudah kita pelajari bersama-sama. Ini tadi juga ada di HP ya, di HP juga ada banyak aplikasi perekaman layar, itu juga boleh dicoba oleh Bapak dan Ibu semua, karena kan di HP itu pasti lebih gampang, lebih cepat juga gitu installnya. Ada berbagai macam aplikasi juga tadi yang ditawarkan atau yang sebagai contoh gitu, sebagai contoh. Namun memang kalau saya sarankan gitu, memang lebih enak menggunakan PC gitu daripada HP gitu, atau untuk perekamannya, untuk perekaman suatu kegiatan meeting. Namun untuk belajar gitu, untuk mempelajari si aplikasi perekaman layarnya di HP gitu, boleh-boleh aja dipersilakan gitu. Mungkin itu Pak Bapak dan Ibu semua. Apabila ada yang ingin ditanyakan ke saya dan ke Pak Sena terkait dengan materi yang sudah dipaparkan hari ini, dipersilakan. Karena memang cukup mudah ya, Bapak dan Ibu semua. Saya yakin Bapak dan Ibu semua di sini bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan benar. Mau tanya Pak? Ya, Silakan. Mau tanya, soalnya saya pernah pakai perekaman aplikasi lain yang buat di laptop. Dia itu ada waktunya, jadi kayak cuma 10 menit, terus kita harus klik record lagi kayak gitu. Kalau untuk yang Facetune ini apakah ada batas limitnya gitu, mungkin berapa menit atau jam? Lalu kemudian apakah harus ada nanti ke depannya ada aktivasi gitu, kayak kan ada suka ada trial atau gimana gitu Pak? Nah, aplikasinya itu menurut Bapak gimana Pak yang aplikasi ini? Terima kasih. Iya. Mohon izin jawab Pak Sena. Ya, kalau ya pengalaman saya sih kalau Facetune itu Pak nggak ada batasan waktu sih. Ya maksudnya settingan batasan waktu gitu ya. Ketika kita download langsung aja gitu, langsung langsung bisa ngerekam dalam rentang waktu yang cukup lama gitu. Kita pernah pakai Facetune sampai 2,5 jam pun pernah, dan nggak ada masalah gitu. Makanya saya bilang di awal, kalau Facetune itu memang kita nggak pernah menemukan masalah gitu untuk masalah perekaman. Cuman memang nggak enaknya itu gitu, apa aktivitas kita tuh jadi terbatas, jadi kita hanya bisa ngerekam si meeting atau si kegiatan itu aja gitu. Nah tadi untuk Pak Sandi, benar di awal itu pasti ada aktivasi ya gitu. Namun saya waktu itu dapat dari Pak Tato ada kode untuk aktivasinya tersebut, di YouTube juga ada kalau nggak salah. Nanti mungkin akan saya share ya Pak Sandi, kalau Pak Sandi berminat dan tertarik menggunakan Facetune, dan juga agar tidak terbatas gitu ya, karena ada yang trial gitu. Nanti saya coba share ke Pak Sandi di grup ya, dan Bapak Ibu semua juga, untuk mengakses Facetune yang gratis gitu, yang gratis dan nggak ada aktivasinya gitu. Ini itu Pak Sandi. Oke, makasih Pak. Siap-siap. Ya, sama-sama Pak. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan ke saya dan ke Pak Sena, dipersilakan. Ya, dipersilakan Bapak Ibu. Atau barangkali ada yang punya pengalaman cara mengakses rekam lainnya, bisa sharing di sini Bapak Ibu. Satu lagi Pak, mau tanya Pak, kalau yang video YouTube itu sebenarnya nggak ke save ke Drive ya, jadi sebenarnya kita juga ngehemat Google Drive kita sendiri ya, dengan email yang sama. Jadi kayaknya saya nggak ngerasa kayaknya nggak ada yang kepake gitu, maksudnya di Google Drive
kita kalau kita ngupload videonya ke YouTube. Beda kalau misalkan langsung ke Drive gitu Pak ya. Ya, betul Pak Sandi. Jadi memang kalau YouTube itu karena gratis juga ya gitu, dan memang enak juga, nggak ada batasan sih. Pengalaman saya beberapa kali ngerekam, kalau di Google Drive memang iya kita kan dikasih batas 15 giga ya, kalau tidak salah yang gratis itu, yang free itu 15 giga. Beberapa upload file yang ada di Google Form, misalkan kita minta gambar gitu ya, kita minta si responden untuk mengirimkan gambar di Google Form yang kita share, itu pasti akan makan memori yang cukup banyak gitu di Google Drive kita. Begitupun video. Beberapa kali juga saya share video di Google Drive untuk di-share ke semuanya gitu. Dan itu tuh memang banyak sekali makan memori gitu, makan memori yang kita punya di Google Drive. Sedangkan saya di YouTube, saya udah di YouTube itu pernah upload 4 atau 5 video gitu ya, berkaitan dengan kegiatan meeting-meeting, webinar dan lain-lain sebagainya. Itu nggak pernah ada masalah sih, maksudnya untuk ukuran file dan lain-lain itu nggak jadi masalah. Jadi memang hal yang paling bagus gitu ya di upload itu di YouTube kita. Namun kadang kan YouTube kita dan pekerjaan itu kan kadang YouTube itu kan bersifatnya pribadi ya, Bapak Ibu gitu. Jadi memang saya beberapa kali saya juga sama Pak Sena, Pak Tato itu bikin akun gitu. Kalau Pak Gatot punya program bahasa Inggris misalkan, kita bikin akun email bahasa Inggris gitu. Jadi memang semua file yang berkaitan dengan webinar, kegiatan bahasa Inggris adanya di situ gitu. Jadi memang agar yang kita punya pribadi dengan yang pekerjaan kita itu nggak tercampur. Jadi itu mungkin Pak Sandi. Ya, makasih. Ya, sama-sama Pak. Baik, Bapak Ibu yang lain mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan ke saya dan ke Pak Sena, dipersilakan. Maaf Pak Raka, bisa menambahkan sedikit? Ya, silakan Pak Tato. Begini, jadi kalau seperti yang kemarin itu Pak Raka, karena bikin channel baru gitu ya. Biasanya kalau channel baru itu kita ngupload video hanya diberi waktu itu 15 menit. Lebih dari 15 menit nggak bisa. Tapi ada caranya kan di setting. Makanya kemarin minta verifikasi nomor HP itu Pak Raka. Itu untuk itu agar kita bisa upload video lebih dari 15 menit. Jadi video sampai durasi 2 jam pun bisa. Untuk yang newbie seperti itu Pak Raka. Jadi kalau untuk akun baru terbatas Pak ya? Iya, terbatas cuma 15 menit. Cuman kita bisa setting, jadi kita bisa upload video lebih dari 15 menit. Persyaratannya cuma verifikasi nomor telepon kita aja, nomor yang punya akun YouTube-nya. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Tato atas tambahannya. Ya betul, jadi memang ketika kita membuat akun email kan ya pasti kalau kita mau buat YouTube itu kan kita harus punya email ya, email di Gmail ya. Saya sarankan di Gmail. Nggak tahu kenapa, karena sekarang yang punya email itu agak sulit ya. Pak Sena ya dan Pak Tato nggak bisa ditambahin sebagai kolaborator juga di Google Form dan yang lain-lain. Jadi memang saran saya sih memang kita sekarang harus lebih punya akun Gmail gitu dibandingkan email itu sendiri. Nah, balik lagi ke hasil tadi yang dijelaskan oleh Pak Tato. Jadi memang ketika kita membuat akun, nah kita harus membuat atau kita harus mengisi data itu yang kadang kan ada ya beberapa data yang bisa di skip nih, bisa di skip. Nah itu mungkin salah satu faktor kenapa akun baru itu nggak bisa upload video lebih dari 15 menit di YouTube. Jadi memang ketika kita membuat akun email itu diisi sebaik-baiknya gitu, selengkap-lengkapnya agar ketika kita terdesak gitu ya seperti tadi Pak Tato mau upload video tapi nggak bisa, kok ternyata nggak bisa, minta verifikasi dan lain-lain. Jadi memang kita ketika membuat akun baru ya kita harus mengisi data yang lengkap, yang sesuai dengan apa yang kita punya gitu. Jadi memang disarankan
agar kita itu ketika membuat email itu membuat data-data yang lengkap. Jadi ketika nanti mau upload video ke YouTube itu udah ready gitu, udah tinggal di-upload aja tanpa perlu meminta verifikasi dan lain-lain. Ya kemarin memang Pak Tato mau upload video memang minta verifikasi ya dari YouTube-nya karena ketika saya membuat si akun emailnya itu tadi ada yang kelewat gitu. Nah, salah satunya adalah verifikasi number itu sendiri gitu. Itu mungkin tambahannya. Terima kasih Pak Tato atas tambahan penjelasannya. Baik Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi hari ini, dipersilakan. Dipersilakan Bapak Ibu, atau ada yang ingin menambahkan juga seperti Pak Tato tadi, atau sharing terkait record ataupun upload. Kalau untuk live streaming, nanya Pak Raka Pasena, kalau live streaming itu kita bisa langsung ya? Atau mesti ada settingnya? Masih. Ya, Pak Sin, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau live streaming itu biasanya kita konekin dari Zoom sama Webex itu sendiri gitu. Jadi kita jadwalkan Zoom meeting-nya misalkan hari apa, terus kita linkkan ke YouTube-nya itu sendiri, di live streaming-nya itu sendiri. Waktu itu saya pernah coba pakai akun Webex punyanya Dit SMK ya, waktu itu yang kita mau praktek tapi nggak jadi karena ada satu dan lain hal. Terus saya mau coba konekin Webex-nya itu sendiri ke YouTube. Gitu, ke YouTube. Nah, saya udah lihat beberapa tutorialnya di YouTube juga banyak gitu ya, tutorial menghubungkan Zoom meeting ke ke YouTube, dan caranya memang cukup mudah di-linkkannya itu. Jadi Zoom meeting-nya itu share, kalau tidak salah Zoom meeting-nya itu kan ada link invitation, itu kita masukin ke YouTube, di live streaming, dijadwalkan dan lain-lain beres. Namun kayaknya itu juga bergantung pada akun Webex atau Zoom yang kita punya gitu. Biasanya kalau Zoom yang gratis atau Webex yang gratis itu biasanya nggak bisa. Jadi kita terbatasnya itu di situ. Kemarin itu saya coba-coba padahal Webex-nya itu bukan Webex yang gratis ya gitu, yang berbayar. Kok nggak bisa gitu di-linkkan ke YouTube live streaming itu sendiri gitu. Padahal kalau ngelihat di tutorial di YouTube gitu, banyak lihat tutorial di YouTube itu dan mudah banget gitu untuk nge-linknya gitu. Nah, itu kan salah satu hal yang pentingnya gitu ketika Zoom, atau kita juga nggak capek 2 kali biasanya di YouTube itu kalau misalkan udah live streaming, otomatis itu biasanya kesimpan gitu. Kalau memang kita mengaktifkan mode atau di settingannya kita setelah rekaman keluar, setelah meetingnya beres, live YouTube-nya beres, itu biasanya kalau memang yang bisa disimpan di YouTube-nya ya bisa disimpan, ada juga yang enggak. Gitu. Memang itu salah satu hal yang penting gitu ya, salah satu hal yang membuat efektif dan efisien juga gitu. Namun ya itu balik lagi Pak Shin, kita kadang nggak bisa gitu ya, nggak bisa tuh padahal akunnya udah berbayar dan lain-lain, tapi kok tetap nggak bisa gitu. Padahal kalau ngeliat tutorialnya itu gampang banget gitu. Itu sama juga ya itu, karena kalau di Zoom saya belum pernah coba. Kalau Webex itu karena saya pernah jadi pengelolanya, waktu itu mau dicoba kok nggak bisa gitu. Sedangkan ini Zoom saya belum ngulik lagi nih, karena Zoom ini kan punya saya ICC ya, saya belum punya akses ke situ. Biasanya ketika kita mau bikin meeting baru itu link invitation-nya dimasukin ke live streaming YouTube itu sendiri gitu. Mungkin itu jawaban saya Pak Sin. Jadi harus mulai step by step dari awal gitu, kita buat link meetingnya, kita buat penjadwalannya dan lain-lain. Jadi memang cukup mudah, namun itu kita harus mulai step by step-nya dari awal gitu. Mungkin nanti Pak Sin dan Bapak dan Ibu yang lain bisa mencoba, atau kita coba nanti sama-sama ya gitu berkaitan dengan ini. Karena benar tadi lebih mudah sih, lebih efisien gitu dibandingkan kita harus upload lagi ke YouTube gitu. Itu mungkin jawaban saya, Pak Sin. Ya. Jadi kalau live streaming bisa kerekam secara otomatis juga gitu ya, Pak Raka ya? Iya, betul Pak Sena, bisa. Jadi nggak perlu beberapa 2 kali. Iya, benar. Karena ada beberapa ya YouTuber juga gitu ya, yang saya lihat. Mereka ketika menjadwalkan live streaming di YouTube, itu kan saya bingung awalnya, kok pakai apa ya gitu, pakai Zoom kah atau pakai Webex kah gitu. Ternyata ya mereka sama pakai Zoom sebenarnya. Mereka online pakai Zoom dan lain-lain, cuman mereka di-link-kan gitu ke YouTube-nya itu sendiri. Nah, ketika pertemuan atau meeting live mereka sudah beres, kalau merekanya yang mau ya biar bisa ditonton lagi bagi yang nggak bisa hadir live, ya bisa nanti otomatis langsung kesimpan di YouTube-nya sendiri. Tapi ada beberapa juga YouTuber yang
Nggak, ini cuman eksklusif, jadi yang live aja yang bisa nonton, kalau yang nggak live ya nggak bisa nonton. Ya di settingan itu ada pengaturannya gitu. Dan memang ya benar tadi kata Pak Sena, jadi lebih cepat gitu, nggak kerja 2 kali. Tuh. Mungkin itu Pak Sena dan Iya. Bapak Ibu yang lain. Ini saya tes live streaming nih, bisa juga nih. Boleh dicoba ya. Ya. Oh, ini ada Bisa live on share. YouTube di sini. Gitu. Nah, Nah, ini live streamingnya nih. Ya. itu langsung ya Pak sini ya. Iya. Langsung hari ini ya. Tes saja. Ya, jadi bisa juga sih. Masih di setting ya. Ya, betul. Jadi ini juga, sebentar, saya coba. Ini juga di More, di Zoom Meeting ini ada live on YouTube. Pak Sena mungkin bisa mengakses juga ya di sini, dan Bapak Ibu yang lain. Di sini ada live on YouTube, di sebelah reaction itu ada More kan. Ada 4 opsi, ada salah satunya live on YouTube. Saya coba klik ya. Itu di tampilan di laptop ya, Pak Raka. Tapi kalau di HP Ya. sih kayaknya nggak ada deh. Ya, itu tampilan di laptop. Nah, formatnya tuh seperti ini sebentar. Saya share screen ya. Nah, formatnya tuh malah seperti ini ketika muncul live on YouTube. Tadi kan saya klik ya, live on YouTube. Nah, mungkin ini karena room ini itu bukan punya saya gitu. Kalau room ini punya saya, mungkin bisa langsung live stream ke YouTube, langsung di-link-kan ke YouTube itu sendiri gitu. Permasalahannya karena live ini bukan punya YouTube ini Zoom ini, mohon maaf, Zoom ini bukan punya saya, roomnya. Jadi ya harus permission dulu ke yang punyanya. Nah, yang punyanya ya CMYCC itu sendiri gitu. Jadi memang akan lebih mudah kalau misalkan saya di sini atau Pak Sena punya akses ke si link Zoom atau ke akun Zoom dari CMYCC itu sendiri gitu. Memang karena kita nggak punya gitu, jadi ya seperti ini gitu. Sebenarnya akan jauh lebih mudah ya tadi, memang kalau misalkan kita on YouTube juga gitu. Apalagi yang acaranya yang besar ya Pak Sena dan Bapak Ibu semua. Betul. Kalau acaranya banyak itu kan sampai 1000 dan lain-lain, kadang Zoom-nya nggak ketampung gitu. Nah, salah satu Biasanya opsi seminar nasional gitu kali ya, seminar nasional. Atau betul. acara pameran. Betul. Jadi memang yang nggak ketampung banget gitu seminar nasional. Ya betul, seminar nasional. Saya pernah juga beberapa kali ikut seminar nasional. Itu nggak ketampung di Zoom-nya, jadi diarahinnya ke YouTube gitu. Nah, salah satu opsinya gitu ya, memang enak nonton lewat YouTube ya gitu. Kadang cuman hanya kalau lewat YouTube itu kita nggak bisa ngajuin pertanyaan aja ya, Pak Sena ya. Paling di kolom komen Ya, YouTube-nya itu sendiri. bisa di komennya aja, Pak. Ya, nggak bisa open mic gitu secara langsung. Nah, biasanya ada keterlambatan berapa detik, mungkinnya biasanya tampilannya ya, Pak Raka. Ya, maksudnya betul. Betul, karena memang kalau live streaming itu nggak sama kayak live ya gitu. Memang kadang Zoom juga kan kita suka delay ya. Betul. Jadi tertinggal beberapa menit lah bisa bilang. Ya, itu. Memang jadi permasalahan ya kurangnya gitu menggunakan YouTube dalam suatu meeting atau suatu seminar nasional itu ya kita terlewatnya lumayan cukup panjang. Kalau di Zoom-nya mungkin sudah nyampe mana, sedangkan kita baru sebelumnya gitu. Gitu. Jadi tadi sudah dipraktikkan oleh Pak Sin. Mohon maaf, cukup mudah ya jadinya. Jadi cukup mudah untuk suatu live streaming, namun yaitu kita harus punya akses ke akun Zoom atau akun Webex-nya itu sendiri. Atau juga ya biasanya gitu yang bisa live streaming itu kalau tidak salah itu yang harus yang berbayar gitu, si Zoom-nya atau Webex-nya. Betul. Tapi yang berbayar juga nggak terbatas sih, ya bebas mau yang, kan ada Zoom ada yang 500 ya Pak Sena ya, minimal 500 orang, ada yang 1000 juga gitu. Namun sepemahaman saya kalau memang yang berbayar itu bisa langsung menggunakan atau bisa
lebih mudah gitu untuk di-link-kan ke YouTube-nya itu sendiri gitu. Jadi memang kalau karena ini bukan akun punya saya, jadi saya nggak punya akses gitu untuk melakukan live streaming menggunakan akun ini gitu. Kalau saya punya akses, bisa aja gitu, bisa langsung gitu. Dan memang harus step by step dari awal ya kalau live streaming. Ketika kita mengakses atau kita membuat si room-nya itu, nah kita langsung link-kan ke YouTube-nya gitu. Mungkin itu Pak Shin, Pak Sena, dan Bapak Ibu semua yang ada di sini. Apabila ada yang ingin ditanyakan kembali, dipersilakan. Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Cukup mudah Bapak dan Ibu semua ya mengenai materi hari ini. Karena juga materinya nggak banyak juga hari ini. Insya Allah saya yakin Bapak dan Ibu semua bisa mengikuti atau bisa menyimak materi ini dengan benar karena ya cukup mudah. Mungkin paling nanti tambahannya itu tadi yang seperti Pak Sandi katakan ya, nanti akan saya coba share link aktivasinya. Saya juga coba cari dulu. Waktu itu dikirim sama Pak Tato ya gitu untuk aktivasi perekaman dari Facetune-nya itu sendiri. Ini saya coba cari agar Bapak dan Ibu semua ketika download itu nggak terganggu gitu. Dan juga sebagai salah satu media selain aplikasi Zoom meeting-nya itu sendiri gitu, perekaman di Zoom-nya sendiri. Cukup mudah, saya rasa Facetune itu lebih enak gitu dibandingkan aplikasi-aplikasi perekaman yang lain gitu yang ada di laptop. Saya pernah coba Batch Code itu rada pusing gitu. Kalau Facetune tadi tinggal klik-klik langsung rekam. Ini Bapak dan Ibu semua, apabila ada yang ingin ditanyakan ke saya dan ke Pak Sena, dipersilahkan. Kita masih ada waktu. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu, barangkali nanti ada yang ingin ditanyakan lagi. Sedikit ingin menjelaskan terkait nanti pertemuan selanjutnya ya para Kak. Jadi kemungkinan diharapkan nanti ke depannya pertemuan selanjutnya setelah ini Bapak Ibu bisa melakukan presentasi ataupun praktek ya Bapak Ibu. Jadi kita harapkan nanti pertemuan selanjutnya satu hari itu kita harapkan per grup bisa melakukan presentasi. Mungkin nanti untuk bahannya akan didiskusikan terlebih dahulu ya para Kak, apakah nanti bentuknya seperti berbentuk webinar atau melakukan diseminasi atas apa yang sudah saya dan para Kak paparkan. Jadi diharapkan mungkin nanti pertemuan selanjutnya setiap pertemuan diharapkan satu grup ya, per grup ya Bapak Ibu. Kebetulan kan ada 3 grup ya. Jadi kebetulan akan ada pertemuan 3 kali lagi. Setiap pertemuan itu dilaksanakan oleh satu grup. Jadi pas pertemuan sampai ke-8 yaitu nanti grup terakhir yang akan melakukan presentasi. Nah, untuk apa yang akan dipresentasikan mungkin nanti akan diinfokan lebih lanjut di grup ya. Para Kak, sambil kita diskusikan apa nih, apakah nanti bentuk kita harapkan webinar atas yang Bapak Ibu lakukan dalam usaha Bapak Ibu, misalnya dengan mengandung unsur beberapa peran host, moderator, ataupun presenter masing-masing, mungkin nanti dibagi-bagi oleh Bapak Ibu, siapa yang menjadi host, atau siapa yang menjadi moderator, atau siapa yang menjadi presenter, atau mungkin bisa juga mempresentasikan apa yang sudah kami paparkan, misal contoh mempresentasikan atau mempraktekkan cara membuat flyer, atau cara membuat Google Form. Mungkin nanti kita diskusikan lebih lanjut terlebih dahulu.
Yang jelas setiap pertemuan nanti ke depannya akan dilaksanakan oleh setiap grup gitu. Ini Ya, sebagai betul. bentuk sebagai bentuk tugas ataupun ujiannya ya, Pak Raka ya. Ya, betul Pak Sena. Jadi dalam kurun waktu biar nggak mendadak ya, kalau minggu depan hari Senin Ya, paling masih ada waktu. terlambat besok kita infokan mengenai tugas dan materi apa saja yang nanti akan Bapak dan Ibu presentasikan secara kelompok. Insya Allah besok paling terlambat kita akan infokan ke Bapak dan Ibu semua agar tidak mendadak juga ya, dan juga saya yakin tugas-tugas mata kuliah yang lain juga pasti banyak ya gitu itu, jadi agar kita tidak mendadak memberitahunya gitu. Jadi insya Allah paling terlambat besok kita infokan mengenai tugas dan materi serta kelompok kalau kelompok yang mana aja yang akan maju gitu di minggu depan kita serahkan aja ya, yang siap yang mana ya Pak Sena ya. Gitu. Namun terkait dengan materi dan apa-apa saja yang harus dipresentasikan nanti akan kita infokan sesegera mungkin paling lambat besok. Barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak Ibu, dipersilakan. Pak. Berarti materinya tetap seputar dari yang pernah disampaikan kemungkinan ya Pak ya? Kemungkinan itu, atau mungkin nanti bisa diharapkan Bapak Ibu seperti melakukan webinar gitu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengundang teman-teman Bapak Ibu langsung ataupun masyarakat umum untuk mengikuti, seakan-akan Bapak Ibu melakukan webinar dengan tema sesuai produk ataupun usaha-usaha yang telah Bapak Ibu lakukan gitu. Mungkin antara itu sih Pak Sandi, nanti materi yang dipaparkan apakah mempraktekkan yang sudah saya dan Pak Raka paparkan, atau seakan-akan nanti Bapak Ibu melakukan webinar yang di situ mengandung unsur peran host, presenter ataupun moderator, dan Bapak Ibu boleh men-sharing ataupun membagikannya ke masyarakat umum ataupun teman-teman Bapak Ibu gitu, atau lingkungan sekitar Bapak Ibu untuk menjadi pesertanya gitu. Namun itu kita akan diskusikan lebih lanjut lagi nanti yang mana yang akan dipaparkan oleh Bapak Ibu nanti sebagai bahan tugas ataupun ujiannya. Betul Pak Sena. Ya sesegera mungkin kita akan infokan ya Pak Sandi, Pak Shin, dan Bapak Ibu yang lain. Jadi segera mungkin kita akan segera infokan mengenai tugas apa saja yang harus dikerjakan gitu. Atau materi-materi apa saja yang harus dipresentasikan. Mungkin itu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan baik mengenai materi yang tadi telah dipaparkan maupun untuk tugas di minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya, apabila ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. Pak Sena, tadi saya kirim link YouTube yang ya? langsung live. Bisa masuk nggak coba? Oh. Udah nih. Oh ini jadi kita langsung live ini ya? Kita coba ya. Ini sedang saya buka ini. Ini iya. Live streaming ya? Bisa sih Pak Sin. Tadi sebentar saya coba lagi ya. Pak Sena, udah dicek? Tampil Pak. Live streaming itu kan? Jadi langsung live. Bisa ya? Ya bisa. Tapi itu kelihatannya gambarnya sedikit terlambat gitu ya dari yang live sebenarnya gitu. Ya, agak delay. Agak delay. Nah, ini bisa nih, ini dari Zoom-nya ya, Pak Sin ya? Langsung. Enggak, ini pakai ini lagi, aplikasi lagi. Oh. Ya. Ada aplikasi lain ya berarti ya?
Iya. Ya, kalau dari Zoom-nya itu sendiri ya itu tadi ya berarti kita harus punya akses akun Zoom-nya untuk nge-link-kan ke YouTube-nya itu sendiri gitu. Tadi boleh menarik itu Pak Sin, mungkin nanti bisa dipresentasikan juga ya sebagai salah satu bukti atau tugas gitu, pakai aplikasi apa dan lain-lain. Ya, cuman agak berat aja. Kalau Agak nggak sanggup, berat ya. iya. Memang kalau kesulitannya kayak tadi, kayak Facetune apa gitu, kalau memorinya atau laptopnya nggak kuat gitu, kata Pak Sandi bilang, ya bisa ngehang. Apalagi mudah panas itu kalau sekalian Zoom, sekalian rekam gitu. Kalau laptopnya nggak support sih ya bisa jebol. Ya betul. Sebenarnya balik lagi ke awal ya gitu. Sebenarnya apapun kegiatan yang kita lakukan gitu menggunakan aplikasi apa ya pastikan perangkatnya kita harus support dulu sih. Gitu. Kalau perangkatnya sudah support ya enak gitu. Mau nyimpan banyak file dan lain-lain juga insya Allah bisa gitu. Jadi memang sama juga sih kayak HP ya Pak Shin dan Bapak Ibu yang lain memang HP juga handphone juga bisa merekam dan lain-lain gitu. Filenya juga lumayan cukup besar. Cuman ya permasalahan saya sih biasanya kalau lewat HP itu ya si soundnya tuh nggak keluar. Pernah dicoba, saya download, saya mainin lagu dari Spotify, terus saya rekam, bisa keluar. Tapi ketika meetingnya itu sendiri gitu, saya pernah coba sama Pak Sena dan Pak Tato, nggak keluar sama sekali suaranya. Nah, itu yang masih Enggak, kalau mau keluar mesti dikulik. ini Pak Raka mau keluar mesti speaker out, jadi baru bisa masuk suaranya. Ya, begitu pernah sih nggak tahu. Speakernya mesti keluar ya. Speakernya mesti keluar kalau nggak tahu perangkat sayanya memang bisa yang nggak support, nggak tahu perangkat sayanya memang yang nggak support atau yang gimana, udah dikulik dan lain-lain sebagainya tetap nggak bisa. Jadi memang kalau saya sih memang lebih menyarankan lebih enak menggunakan laptop gitu dibandingkan menggunakan HP itu sendiri gitu. Karena bisa cepat gitu, segala sesuatu yang kita kerjakan itu bisa cepat kalau pakai laptop gitu ya. Namun pasien menarik, terima kasih tadi sudah dipraktikkan secara langsung sama pasien. Jadi live streaming itu sekarang cukup mudah ya gitu dilakukan oleh siapapun, digunakan kapanpun. Namun ya pastikan perangkatnya juga memang harus support gitu untuk hal tersebut gitu. Ya. Baik, ini Bapak Ibu yang lain. Ya, Bapak Ibu tadi ya, betul. atas yang sudah di-share juga oleh Pak Shin, khususnya terkait live streaming. Persilakan Bapak Ibu yang lainnya barangkali. Ada yang ingin ditanyakan kembali ataupun menambahkan informasi terkait record ataupun upload. Jangan lupa daftar hadirnya ya Bapak Ibu, sudah di-share oleh Ibu Tuti. Dipersilakan. Kalau live streaming yang suka gaming gitu gimana sih Pak? Sama juga pakai aplikasi yang tadi ya Pak ya? Pasien atau gimana ya? Bisa. Iya pakai aplikasi biasanya Pak Sandi. Dia ada aplikasi khusus jadi bisa berapa kamera dia looping baru dilempar ke YouTube. Ya. Cuma ada delay-nya aja. Betul. Isinya juga harus yang berapa layar itu ya Pak Sin ya? Iya, kalau enggak kayak ini kebagi-bagi masih ada bisa extend ke berapa monitor jadinya bisa ini. Tapi jadi nggak kena ini karena kan dia sistemnya sama kayak tadi capture ini kan ya, ambil dijadiin satu di satu program. Ya, tetap betul. Sama capture screen juga, cuman ya memorinya masih kuat juga harus ada beberapa layar. Jadi kan biasanya kalau kita nonton kan kalau kita lihat yang udah bagus tuh misalnya ada event-event tuh kan live streamingnya kan keren ya, nah itu pakai software khusus jadi diulik lagi di dalam software itu misalnya nanti yang mana yang mau keluar nanti ada 2 layar kan biasa ada si ininya si ininya itu ada pakai
program khusus. Ya. Jadinya jadi bisa live streamingnya kayak gamer gitu kan, ada yang dari sini sampai ke sini. Jadi dia dalam setelah itu bisa bayar. Iya, betul. Gitu. Itu sih. Karena sebenarnya balik lagi ke tugas menjadi presenter, host dan moderator ya Pak Sena dan Bapak Ibu semua. Itu biasanya kalau acara besar apalagi ribet banget ya gitu, ngurusin absen, ngurusin rekaman, ngurusin yang lain-lain. Memang yang paling enak itu adalah PC-nya tuh ada 2 gitu. Dalam satu ini ya, ada 2 layar gitu maksudnya dalam satu ini. Nah, kalau kita ada di ini gitu ya sama Pak Tato gitu, kebetulan kita tuh selalu menggunakan PC-nya Pak Tato gitu, karena di Pak Tato itu ada 2 layar, satu komputer ya, satu TV yang dijadikan pakai HDMI gitu, jadikan komputer gitu. Jadi ketika meeting itu kita pakai yang di TV, tapi ketika kita nyiapin segala sesuatunya baik absen, data-data dan lain sebagainya untuk ditampilkan di share screen itu pakai layar yang lainnya gitu. Jadi segala sesuatu kerjaan itu lebih cepat gitu ketika meeting, apalagi meeting yang banyak gitu ya, kayak seminar nasional atau kita harus menampilkan share screen dan lain-lain gitu. Begitupun juga tadi berkaitan dengan Pak Sandi tadi yang tanyakan berkaitan dengan gaming gitu. Rata-rata kalau ngelihat rekaman mereka itu ya youtuber yang gaming itu kan layarnya tuh banyak, ada 3 pada 4 gitu, deret gitu. Jadi memang dan spek laptop atau spek PC-nya itu pun nggak main-main gitu. Itu speknya besar sekali gitu. Kadang yang support juga untuk teknologi ya, rekaman, kamera, belum lagi ada kamera web kayak yang gitu-gitu juga. Itu kan kalau mau hasilnya bagus, biasanya kalau saya sih pernah pakai MacBook itu ketika meeting hasilnya jernih banget gitu, baik dari suara maupun dari kamera gitu. Nah, memang ketika melakukan ya kegiatan-kegiatan seperti ini gitu, kalau hasilnya bagus, hasilnya efektif gitu, ya memang kita harus punya perangkat yang mencukupi juga gitu. Mungkin tadi ya Pasin tadi pakai aplikasi, ya perangkatnya Pasin mungkin support gitu ya untuk live streaming karena menggunakan aplikasi yang lain tadi ya Pasin ya. Tuh, jadi hasilnya pun bagus, hasilnya pun sesuai gitu. Walaupun ya kalau delay mah memang delay sih kalau live streaming mah gitu, pasti itu mah udah pasti. Bahkan kita nonton, kalau saya pengalaman nonton bola juga yang di TV sama live streaming gitu di laptop itu biasanya juga delaynya lumayan lama juga, hampir beberapa detik, hampir 1 menit bahkan delaynya. Gitu. Jadi memang kalau delay mah itu udah pasti lah kalau streaming mah gitu, karena keadaannya berbeda gitu dengan keadaan kita ketika live. Mungkin itu tambahannya Pak Sandi, Pak Sin, dan Bapak Ibu yang lain. Apabila ada yang ingin ditanyakan, Pak, Bapak dan Ibu yang lain, dipersilahkan. Baik dengan materi ini maupun materi yang sebelumnya ataupun nanti untuk tugas ke depan gitu. Silakan Bapak Ibu. Sepertinya sudah pada mengerti ya Pak Sena sama Pak Raka. Siap Ibu, seperti itu. Hebat. Bapak Ibu ya sudah memahami. Saya kagum. Baik, kita kembalikan kepada Bu Tuti ya, Pak Raka. Ya, betul. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Mohon maaf apabila kami masih ada kekurangan. Mohon juga saling koreksi atau kita bisa saling sharing di perkuliahan kali ini. Jadi sekali lagi terima kasih atas kesempatannya yang sudah hadir Bapak Ibu. Mungkin kedepannya bisa dipersiapkan untuk tugasnya. Mungkin nanti juga untuk lebih detailnya akan diinfokan lebih lanjut. Baik, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Raka, barangkali ada tambahan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sena atas kalimat penutupannya. Saya mungkin mau menambahkan itu tadi aja. Mungkin untuk tugas ya nanti saya dan Pak Sena nanti akan mendiskusikan terlebih dahulu.
tugas-tugas apa saja, materi-materi apa saja yang akan diberikan kepada Bapak dan Ibu semua. Insya Allah paling lambat besok kita infokan agar tidak mendadak dan Bapak dan Ibu bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Mungkin itu tambahannya Pak Sena. Bu Tuti, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kita insya Allah bertemu lagi minggu depan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Tuti. Silakan Bu Tuti. Ya. Terima kasih Pak Sena, Pak Raka. Mohon maaf tadi di awal saya memang jaringannya lambat sekali, sehingga mungkin sekarang penutupan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih Pak Sena dan Pak Raka sudah memberikan presentasinya yang begitu hebat ya, bagus, dan juga para mahasiswa dan mahasiswi yang sudah menghadiri perkuliahan ini. Untuk itu saya ucapkan dengan alhamdulillahirrahmanirrahim, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tato, Terima kasih Pak Tato. Terima kasih Pak Tato, Bapak Ibu semua. Saya izin end meeting ya Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak. Ya, saya juga mohon izin. Ya.